Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Sebelumnya kita sudah bahas materi tentang kalam dan juga sudah kita bahas bahwasanya kalam itu ya tersusun dari kalimah. Ya, tersusun dari kalimah atau kata ya. Dan kalimah atau kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 kelompok, ismun, fi'lun dan harfun ya. Kita sudah bahas ya definisi masing-masing dari isim, fi'il dan huruf. Nah, sekarang ya kita akan bahas ciri-ciri isim. Jadi isim itu nanti bisa dikenali dari artinya, bisa juga dikenali dari ciri-cirinya. Ya, apa saja ciri-ciri isim? Ya, akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Silakan dibuka bukunya halaman 22 bab 3 ciri isim. Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala berkata, "Falismu ya, kemudian isim itu yu'rafu ya dikenali ya dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama bil khafdi ya, dengan khafat. Khafat itu artinya berharokat akhir kasrah. Ya, gampangnya seperti itu. Jadi khafat itu artinya berharokat akhir kasrah. Kemudian wa tanwini, dan tanwin di akhirnya. Ya, tanwin itu seperti an, in, un, itu tanwin. Ya. Kemudian wa dukhulil alifi wal lami alaihi, dan masuknya alif lam di awalnya. Jadi kalau ada kata di awalnya itu ada alif lam al gitu, misalnya al masjidu, al madrasatu, maka dia termasuk isim. Ya, karena keberadaan alif lam di awal kata itu menunjukkan dia itu adalah isim. Kemudian wa hurufil khafdi, dan adanya huruf khafd di awalnya. Ya, apa itu huruf khafd nanti akan kita bahas ya. Wahia, dan huruf-huruf khafd adalah sebagai berikut ya. Di antaranya min artinya dari, wa ila dan ila artinya ke, wa an dan an artinya dari atau tentang, wa ala dan ala artinya di atas, wa fi dan fi ya artinya di dalam, wa rubba dan ruba ya. Ruba ini bisa artinya banyak, bisa artinya sedikit ya, sesuai konteks kalimatnya. Jadi dia memiliki dua arti yang saling berkebalikan ya, dan kita bisa memilih arti yang mana nanti dilihat dari konteks kalimatnya ya, saat kata ruba ini sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Kemudian wal ba'u, dan huruf ba ya, maksudnya bi yang artinya dengan ya, bi artinya dengan. Wal kafu, dan kaf, huruf kaf yaitu ka yang artinya seperti, wal lamu, dan huruf lam atau li ya yang artinya untuk atau milik. Wa huruful qasami, dan huruf-huruf qasam yaitu huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah, yaitu wahia, dan dia adalah sebagai berikut ya. Al wawu ya, huruf wa, huruf waw atau wa ya yang artinya demi, wal ba'u, dan huruf ba atau bi artinya demi, wa ta'u, dan huruf ta ya yang artinya demi juga ya. Demikian perkataan Ibnu Ajurrum. Kemudian ya kita lihat penjelasannya di sini. Selain bisa dikenali dari artinya, isim bisa juga dikenali dari ciri-cirinya. Jadi untuk bisa mengenali isim, bisa kita lihat artinya ya, apakah menunjukkan salah satu dari 8 hal yang sudah kita bahas ya. Bisa juga dari ciri-cirinya ya. Dan diantara ciri-ciri isim adalah sebagai berikut. Ini baru sebagian ya ciri-cirinya. Yang pertama itu khafat ya. Khafat itu gampangnya adalah berharokat akhir kasroh. Misalnya lafadz al-masjidi pada rangkaian minal masjidi, dari masjid ya. Al-masjidi ini ya kita lihat dia berharokat akhir kasroh, maka ini ciri isim. Maka al-masjidi adalah isim. Babul masjidi ya, pintu masjid ya, al-masjidi di situ berharokat akhir kasroh, maka dia isim gitu ya. Di sini ada catatan, khafat adalah salah satu nama kelompok i'rab atau perubahan akhir kata ya. Nanti akan kita bahas bahwasannya ya, perubahan akhir kata itu nanti terbagi menjadi 4 ya. Perubahan akhir kata atau i'rab ya, i'rab itu artinya perubahan akhir kata ya. Itu nanti terbagi menjadi 4 kelompok ya. Di antaranya ada yang namanya kelompok khafat ya, kelompok khafat, dan yang masuk kelompok khafat ini cuma isim ya. Makanya di antara ciri isim yaitu khafat
ya dia bisa masuk ke dalam kelompok khafad, dan di antara ciri kata yang masuk ke dalam kelompok khafad adalah berharokat akhir kasrah. Ya, ciri kata yang masuk kelompok khafad itu berharokat akhir kasrah. Makanya gampangnya di situ khafad kita katakan berharokat akhir kasrah. Dan nanti ada ciri lainnya yang akan disebutkan nanti ya. Kemudian perlu diketahui juga bahwasanya nama lain khafad itu adalah jar, yang populer di kita ya, di kalangan penuntut ilmu biasanya istilah jar. Ya, dan untuk mempermudah penyebutan nanti ya, untuk selanjutnya istilah khafad itu akan diterjemahkan dengan istilah jar. Jadi untuk sementara ini ya cukup dipahami bahwasanya khafad itu maksudnya berharokat akhir kasroh. Ya cukup itu dulu ya untuk memudahkan para pemula. Kemudian yang kedua ya, ciri isim adalah berakhiran tanwin. Misalnya baitun rumah, ghurfatun kamar. Ini ciri isim. Ada tanwin di akhirnya. Jadi kalau kita dapati kata ada tanwin di akhirnya, ya sayyaratun ya mobil, masjidun masjid, ada tanwin di akhirnya, maka dia isim. Ya meskipun kita nggak tahu artinya apa. Ya misalnya ada kata timsahun, akhirnya tanwin kan, kita nggak tahu artinya apa, tapi kita tahu dia itu isim. Ya dari mana? Dari tanwin di akhirnya. Ya timsahun itu artinya buaya. Ya. Kemudian yang ketiga, ciri isim berawalan alif lam. Ya, ada al atau alif lam di awalnya. Misalnya al baitu, rumah itu, al ghurfatu, kamar itu. Ya. Jadi dengan keberadaan alif lam di awal sebuah kata menunjukkan bahwasanya kata itu isim. Ya. Dan nanti akan kita bahas apa bedanya kata yang beralif lam dengan yang tidak. Ya, di atas tadi kan contohnya baitun, tapi di bawah contohnya al baitu. Ya, tentu kita akan bertanya-tanya ya bagi pelajar pemula, apa bedanya kata yang berawalan alif lam dan yang tidak gitu. Nanti akan kita bahas pada tempatnya. Dan di sini diberikan catatannya, alif lam dan tanwin tidak boleh berada dalam sebuah isim. Jika isim sudah diberi alif lam, maka tidak boleh ditanwin. Ya, hafalkan kaidah ini. Ya, jadi nanti kalau kita mau kasih alif lam di awal isim, maka jangan ditanwin, jangan al baitun, nggak boleh. Kenapa? Karena alif lam dan tanwin tidak boleh berada dalam sebuah isim. Ya, ini harus dipahami dengan baik. Nah, kemudian ciri yang berikutnya adalah berawalan huruf jar. Nah, mungkin ini kita akan bahas pada video tersendiri ya, supaya videonya nggak kepanjangan. Nah, di sini kita ya sudah dapat 3 ciri isim ya. Pertama khafad ya, berharokat akhir kasrah. Kedua berakhiran tanwin, yang ketiga berawalan alif lam, dan untuk yang keempat ya berawalan huruf jar akan kita bahas pada video tersendiri ya. Barangkali ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.